واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسlimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita, mengantarkan kita ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah mempelajari, mendengarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Maka Islam itu akan dijaga dengan ilmu. Jadi Islam itu tidak akan tegak pada diri seseorang tanpa didasari dengan ilmu, yakni tanpa didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah dua dasar sumber ilmu dalam Islam. Apapun nama cabang ilmu dalam Islam ini, pasti sumber primernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah jalan yang lurus. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengar dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian menjadi kufur sementara dibacakan atas kalian ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di antara kalian ada rasulnya. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang dengan Allah, yaitu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini dua-duanya wahyu yang saling menguatkan. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Maka mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat ini adalah barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Allah, wa man lam ya'tasim billah, gitu. Barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Allah, maka dia tidak akan diberikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Sehingga di dalam hadis yang mulia dikeluarkan oleh Imam Malik dan lain-lain dalam Muwatta'nya. Sebagai informasi, Muwatta' Imam Malik ini jauh sebelum Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebelum Imam Bukhari dan Muslim lahir, sudah ada kitab Al-Muwatta'. Sehingganya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, yang merupakan mata pelajaran dalam ilmu mustalah hadis tingkatan menengah, kitab Tadribur Rawi, syarah dari takribnya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim, maka kitab hadis yang paling sahih
setelah Al-Quran adalah ya kitab hadisnya Imam Malik, yaitu kitab apa Pak? Al-Muwatta. Jadi Imam Malik meriwayatkan hadis yang sahih dalam kitabnya Al-Muwatta ini dengan sanad yang sahih. Maksudnya Rasulullah bersabda sebagaimana hadis yang sering kita dengar ya. Taraktu fikum, kata Rasul, telah aku tinggalkan bagi kalian amroin, dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, lan tadillu abadan, selama-lamanya. Ini pakai kata lan ya, yang memberikan makna penafian secara ya abadiyah, nafyul abad, selama-lamanya gitu ya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu selama-lamanya tidak akan sesat. Apa itu kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Apa pemahaman yang benar itu Pak? Asar. Karena asar itu didefinisikan juga adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh para ulama salaf. Itu asar. Baik itu sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Al-Imam Sufyan ya, dan juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab ya Madkhal ila Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, alaika bi asari salaf, alaika bi asari salaf, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan asarnya para ulama salaf, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam memahami agama ini. Wa in rafadakan nasu, walaupun manusia menolakmu. Jadi kita tetap yang memahami agama ini dengan pemahaman sahabat, dengan asarnya para sahabat, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, hati-hatilah, waspadailah ya dalam memahami agama ini dengan pendapat manusia selain Rasul dan para sahabat serta salaf ya Pak ya. Wa in zakhrafuha, meskipun mereka menghiasi ya bahasa mereka, penyampaian mereka, tapi kalau itu pendapat manusia biasa, bukan pendapat Rasul ya, bukan sabda Nabi ataupun bukan pendapatnya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka kata beliau kita wajib berhati-hati dengan hal tersebut. Ya, karena segala sesuatu yang menyelisih salaf Pak, dalam perkara agama nih ya, bukan dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia tidak apa-apa gitu ya. Namun dalam perkara agama ya, segala yang menyelisih salaf, yakni Rasul, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in ya, maka ini barometer kesesatan itu. Makanya kalau seandainya seseorang mengucapkan sebuah maqalah, sebuah ucapan, atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang dinisbatkan pada agama, maka ulama salaf atau ulama terdahulu mengatakan, man salafuka bihadza, siapa yang mendahuluimu dari kalangan salaf dengan ucapan itu. Maka tidak boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan baru, inovasi dalam agama ini. Karena agama ini setelah sempurna, maka kita kembalikan kepada asalnya. Jadi bagaikan sungai Pak. Jadi sungai itu Pak, semakin ya kemudi gitu ya, apa istilahnya itu Pak, sumber sungai itu Pak, bukan kalau hulu itu kan lah, ini lah ya ulu betul ya. Jadi semakin ke ulu Pak, ini semakin bersih, namun semakin ke muara maka semakin kotor Pak, karena sudah berkumpul kotoran di anak-anak sungai itu. Maka air itu Pak yang jernih itu semakin ke dasar ya, semakin ke ulu. Demikian juga agama ini, semakin dekat di masa Nabi, berarti agama itu semakin bersih, putih. Sementara karena sudah jauh dari masa Nabi Pak, maka agama itu sudah banyak kotoran-kotoran yang ditambahkan kepada agama itu, berupa keyakinan, ibadah bid'ah ya kan. Maka kita kembalikan ya kan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada pemahaman sahabat. Makanya para ulama itu, slogan mereka itu selalu ar-ruju'u ilal kitabi wa sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, ucapan manusia, ucapan ulama harus ya kita saring, harus kita filter dengan filter Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya punya dalil kita ambil,
Kalau seandainya tidak tegak di atas dalil, maka mohon maaf ya, kebenaran lebih kita cintai daripada figur tertentu. Ma'asyiral muslimin, inilah manhaj itu ya dalam beragama. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membacakan muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan sekarang kita masuk kepada syarah penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang merupakan ulama besar dari Saudi Arabia dan merupakan mufti resmi Arab Saudi secara khusus dan mufti kaum muslimin secara umum. Matannya ini sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Bismillah. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah kitab ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Judul kitab ini adalah Al-Qawaidul Arba'u. Beliau berkata, hadhil qawaidul arba'u, ini adalah 4 kaidah gitu ya. Jadi Al-Qawaidul Arba'u itu kaidah yang 4, atau kita terjemahkan juga dengan 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Nah, jadi ada kaidah itu Pak, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya rumus. Kalau dalam ilmu matematika kan ada rumus Pak ya. Ada rumus untuk menghitung pecahan ya kan. Dalam ilmu fisika juga ada rumus-rumus yang harus kita pahami. Sehingga dengan rumus itu kita bisa memecahkan pertanyaan soal yang diberikan oleh guru kita gitu ya. Dalam ilmu eksakta ada rumus ya. Dalam ilmu agama pun juga para ulama merumuskan rumus-rumus untuk memudahkan kita memahaminya. Yang mana rumus ini Pak, kaidah-kaidah ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kesimpulan para ulama gitu ya, dari hasil istiqra', bacaan mereka, wa tatabu' dan penelitian mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya para ulama salaf. Maka disimpulkan ada 4 kaidah minimal ini ya, ini minimal ya, dalam memahami syirik ya, dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Beliau berkata, hadil qawaidul arba'u, ini adalah 4 kaidah allati allafaha, yang telah disusun 4 kaidah ini oleh siapa? Oleh Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wahya risalatun mustaqillatun, dia adalah sebuah risalah yang tersendiri, tidak tergabung dengan risalah-risalah beliau yang lainnya. Jadi risalah itu secara tekstual terjemahannya surat, namun menurut definisi para ulama, risalah di sini adalah kutaib. Kutaib itu kitab kecil yang isinya mungkin 20 lembar ya, tidak sampai 100 halaman. Ini beliau ya sebut dengan istilah, para ulama sebut dengan istilah risalah atau kutaib. Tapi kalau kitab Pak itu sudah 100 halaman lebih lah gitu, tebal halamannya. Ini risalah ya, ini kitab kecil, pembahasan ringkas gitu. Walakinnaha, akan tetapi risalah ini, kutaib ini, pembahasan Al-Qawaidul Arba' ini, tubi'a ma'a salasatil usul, dicetak bersama kitab beliau, kitab Salasatul Usul, atau nama lainnya Al-Usulus Salasah. Ini sama, Salasatul Usul, beliau juga menamai dengan Al-Usulus Salasah ya, sama Pak. Jadi kitab ini dicetak dengan percetakan yang sama, bersamaan dengan tercetaknya kitab beliau yang berjudul Salasatul Usul. Min ajlil hajati ilaiha. Kenapa dicetak? Karena kebutuhan terhadap kitab ini. Litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, supaya menjadi bahan bacaan ya, bahan kajian ya, oleh para penuntut ilmu, atau di tangan para penuntut ilmu.
Nah, ini ya. Ini latar belakang kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang kecil, risalah ya, mustaqillah ya, dengan judul tersendiri yang dicetak oleh beliau bersama dengan kitab Al-Ushul Salasah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita makna dari judul risalah ini. Jadi risalah ini apa judulnya, akhi Nazami? Judul risalah ini apa? Iya, Al-Qawaidul Arba. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Qawaid kan gitu. Beliau menjelaskan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita tentang makna judulnya. Kata beliau, wal qawaidu, dan al-qawaid itu adalah bahasa Arab ya, yang merupakan bentuk jamak, jam'u qaidatin, jamak dari kata qaidah. Jadi bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya dari qawaid itu adalah qaidah. Ini jamak taksir namanya. Wal qaidatu, dan qaidah secara bahasa artinya adalah al aslul ladzi yatafarra'u minhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Jadi kaidah itu secara bahasa artinya adalah dasar ya, asal yang bercabang darinya permasalahan yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Jadi kaidah itu Pak dasar. Jadi qaidul arba itu artinya 4 dasar dalam memahami asyirk ya, dalam memahami syirik dan tauhid. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matmuna hadhil qawaidil arba'i, dan kandungan kitab qaidah arba ini allati dzakaraha, yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Apa kandungan kitab ini? Kata beliau, ma'rifatut tauhid, adalah mengenal tauhid. Jadi kaidah-kaidah dalam mengenal tauhid, wa ma'rifatu syirki, dan mengenal kesyirikan. Jadi 4 kaidah nih Pak, 4 dasar untuk mengenal hakikat tauhid dan hakikat syirik. Sehingga kita paham apa hakikat tauhid dan syirik, sehingga kita tahu ya Pak ya, oh ini syirik ini. Ya kan? Sehingga kita jangan menganggap sesuatu yang syirik kita anggap biasa saja. Nah, sehingga kita punya ilmu, kita punya ma'rifah, pengetahuan terhadap tauhid dan kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa ma hiyal qa'idatu fit tauhid wa ma hiyal qa'idatu fi syirki. Nah, dengan kita mempelajari buku ini Pak, tahu kita apa kaidah, apa dasar dalam memahami tauhid, dan apa kaidah atau dasar dalam memahami kesyirikan. Kenapa pentingnya kita mempelajari kaidah ini Pak? Nah, dijawab langsung oleh beliau, li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan atau mayoritas manusia, kata beliau, yatakhabbatuna fi hadainil amrain. Ya, mereka punya pemahaman yang kacau, itu maksud yatakhabbatun ya. Dari kata takhabbata, yatakhabbatu ya. Tidak punya pondasi gitu Pak ya. Ya, contoh ada masyarakat yang mengatakan seperti ini Pak. Asalkan kita masih yakin sama Allah, enggak apa-apa kita pergi ke dukun katanya. Ini yatakhabbat namanya, kacau, tidak punya dasar dalam memahami syirik, padahal itu syirik. Dianggap biasa. Tidak apa-apa, zimat itu kan dari Al-Quran Ustaz katanya. Subhanallah ya kan. Nah, karena tidak punya dasar dalam memahami syirik itu, sehingga pemahamannya kacau. Nah, itulah sebab ya pentingnya kita mengkaji kitab ini, karena mayoritas manusia, kata beliau, yatakhabbatuna fi hadainil amrain. Ya, tidak punya pondasi atau goncang gitu ya. Pemahamannya dalam memahami 2 perkara penting itu, yaitu 2 perkara penting ini, yaitu tentang tauhid dan syirik gitu. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Kemudian manusia juga, kebanyakan manusia juga yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Goncang dalam memahami makna tauhid, pemahamannya. Tidak benar pemahamannya tentang tauhid. Apa itu tauhid gitu kan? Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Demikian juga dalam makna syirik, mereka juga goncang pemahamannya. Tidak punya kaidah yang jelas, tidak mendasar, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kan gitu.
kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Ya, setiap manusia mentafsirkan keduanya, yakni tauhid dan syirik itu berdasarkan hawa nafsunya, karena tidak berdiri di atas kaidah yang jelas. Jadi kalau seandainya kita telah mempelajari kaidah ini, Pak, kita punya dasar gitu ya. Ketika kita memaparkan tauhid, kita punya dasar. Nanti akan beliau jelaskan dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Ketika kita menjelaskan tentang syirik, kita punya dasar sehingga kita tidak ya takhabbat, ya tidak goncang pemahamannya, amburadul. Itu mana takhabbat itu ya, amburadul pemahamannya, tidak punya kaidah yang jelas, tidak punya dasar yang jelas gitu. Ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya kaidah yang jelas, Pak, dasar yang jelas itu akan kacau ya dalam menjelaskan tentang agama ini gitu. Maka dalam agama itu, Pak, ada pelajaran-pelajaran yang mendasar yang harus kita pelajari. Itu tauhid dulu ya, termasuk kitab ini, Pak. Nah, kitab ini alhamdulillah Pak ya, kita telah khatam beberapa kali ya. Pernah daurah sekali pertemuan 2 jam khatam kan gitu. Karena ini sangat penting sekali hadirin yang dimuliakan. Tapi karena kita kajian, nggak apa-apa kita dikit-dikit Pak ya. Karena memang uslub atau cara belajar yang para salaf itu Pak adalah syai'an fa syai'an gitu. Karena ulama salaf juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Fawaqihul Janiyah bi Asari Salafiyah, bahwasanya mereka mengatakan man talaba ilman jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu itu Pak langsung banyak-banyak, maka dia enggak paham, maka akan hilang juga sebanyak apa yang dia cepat-cepat mempelajari secara sporadis ya. Langsung dia pelajari bab langsung banyak-banyak gitu Pak ya. Namun jarang gitu ya. Maka cepat hilangnya. Namun metode mereka dalam belajar itu adalah ya mempelajari ilmu syai'an fa syai'an, ya, dikit demi sedikit sehingga mudah untuk dipahami dan lambat lupanya karena konsisten namun sering gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kemudian beliau melanjutkan di sini walakinnal wajibah, dan tetapi yang diwajibkan ya annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi was sunnah, bahwasanya kita kembali dalam ya pemahaman tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan syirik dan tauhid itu, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Liyakuna hadat taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amrayn al-azimaini at-tauhid wasyirki. Kenapa dalam memahami kaidah itu Pak, dasar dalam memahami sesuatu itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya kaidah kita yang kita pelajari itu adalah kaidah yang sahih, yang salim, yang selamat gitu ya, yang diambil dari Al-Quran, Alkitab ya, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam memahami 2 perkara besar ini, yaitu tauhid dan syirik. Jadi tauhid dan syirik ini perkara yang paling besar. Ini dasar agama. Ya, tidak sah iman kita kalau kita tidak mengesahkan Allah, tidak sah. Karena orang dikatakan beriman kepada Allah pada rukun yang iman Pak ya, kan ada 6 ya. Rukun iman yang pertama itu kan beriman kepada Allah. Jadi ada 4 Pak, disepakati oleh ulama, disepakati oleh seluruh para ulama. Ada 4 hal yang harus kita penuhi dalam keyakinan kita terhadap Allah, baru sah iman kita kepada Allah. Kan iman kepada Allah itu kan yang pertama beriman kepada Allah. Biasanya orang-orang umum ya Pak ya, hanya sebatas itu. Rukun iman ada 6, yang pertama beriman kepada Allah. Udah, padahal ada 4 lagi Pak turunannya, ya kan? Itu bisa Bapak baca dalam kitab judulnya Syarah Penjelasan Rukun Iman. Nah, itu banyak ulama yang menulis di zaman dahulu Pak ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Kalau ustadz kita yang sekarang ada, rahimahullah, Ustadzuna
Yazid ya, Ustadz Yazid juga ada bukunya Pak, ini berbahasa Indonesia. Beli itu Pak, ini bagus sekali. Supaya iman kita betul ya, supaya iman kita di atas ilmu, bukan iman tradisi ya kan. Mama kita beriman, kita juga iman tanpa ada dasar kita, fondasi kita. Beli itu Pak. Ya, judul bukunya Syarah atau Penjelasan Rukun Iman. Ustadz Yazid punya kalau nggak salah 2 jilid ya kan, atau 1 jilid gitu ya. Bisa dilihat di Shopee Pak. Kemudian Ustadz Firanda juga, kalau Ustadz Firanda 3 jilid ya. Kalau Ustadz Firanda itu lebih ya detail ya, lebih rinci lagi penjelasan beliau. Jadi Pak, secara umum disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Usul As-Salasa, ada 4 hal yang harus ada dalam beriman kepada Allah itu. Baru orang itu dikatakan dia telah beriman kepada Allah. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman akan adanya Allah. Ya. Jadi kalau orang mengaku saya beriman kepada Allah, maka harus iman di Allah itu ada gitu ya. Tapi kalau dia masih ragu Pak, batal imannya. Kalau batal imannya dia jadi apa? Iya. Naudzubillah, tidak boleh kita ragu, betul-betul yakin ya, dengan keyakinan yang tak ada batasannya. Lebih daripada 100% lagi Pak ya. Iya. Yakin yang tidak ada secuil pun keraguan. Karena kufur itu Pak dibahas dalam pembahasan akidah. Kufur itu, kekufuran itu Pak, kekafiran itu ada namanya kufur syak. Kafir dalam bentuk kufur dalam bentuk ragu. Jadi kalau seandainya orang masih ragu, betul enggak Allah itu Tuhan ya, pencipta langit dan bumi ya, langsung Pak istighfar kita. Kalau enggak batal iman kita. Itu namanya kufur syak. Kufur dalam bentuk keraguan-raguan. Betul enggak ya Nabi Muhammad itu aduh, kan ada Pak. Hati-hati, syubhat orang kafir sekarang luar biasa. Muhammad itu adalah tokoh ya fiksi kata mereka, naudzubillah. Sejelas-jelas itu ya kan. Nah, itu kan orang-orang kafir ingin mendangkalkan ya, melemahkan akidah umat Islam. Hati-hati Pak ya, syubhat luar biasa, syubhat kekufuran. Ya, jadi ada jenis kufur itu namanya kufur ragu-ragu, walaupun dia tidak menolak, ragu saja dengan keberadaan Allah atau dengan keberadaan adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir Pak, bisa rontok iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu yang pertama, orang dikatakan beriman kepada Allah harus dia beriman akan adanya Allah, beriman dengan wujudnya Allah. Allah punya sifat namanya wujud, ya, Allah itu ada. Kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyatihi. Wajib seseorang itu beriman dengan ya rububiyah Allah. Apa yang maksud dengan rububiyah Allah? Allah itulah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola, yang menguasai alam semesta ini. Alam itu apa sih? Nah, itu tepalan kita. Alam itu apa? Maka ulama Syekh bin Baz mengatakan alam itu adalah ma siwallah. Alam itu adalah segala selain Allah itu alam. Alam itu makhluk Pak. Nah, segala selain Allah itu alam. Jadi selain Allah itu namanya alam, selain Allah itu namanya makhluk. Jadi Allah itu khaliq, pencipta, dan selain Allah adalah makhluk. Jadi yang menguasai makhluk ini siapa Pak? Allah. Nah, kalau ada Pak keyakinan sesudah Pak Ustadz ya, di Kidul itu di pantai Laut Selatan ya kan, yang di Gunung Kidul, yang di Jogja itu kan, nah, itu kan dikuasai laut itu oleh Nyi Roro Kidul. Rusak imannya tuh Pak, jatuh dalam perbuatan keyakinan syirik dalam rububiyah Allah atau dalam perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, beriman dengan ya uluhiyah Allah. Apa yang maksud dengan uluhiyah Allah? Allah berhak satu-satunya untuk disembah dan diibadahi. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah gitu. Artinya ibadah yang kita lakukan ini semuanya harus kita tujukan kepada Allah, baru kita mengimani Allah, baru kita dikatakan beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang Pak, dia kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia jawab Allah.
Ya, tapi ketika dia berdoa, nah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Nah, itu juga rontok imannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya, ya dia belum beriman kepada Allah itu. Ketika dia belum mengesahkan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Betapa banyaknya Pak ya orang sekarang mengucapkan doa kepada selain Allah. Contoh ya, orang-orang Syiah mengatakan madad 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 ya Husain, kata mereka. Madad itu doa apa? Arti madad itu Pak, tolonglah kami, beri kami keselamatan di akhirat. Bukan kepada Allah, kepada Husain. Nauzubillah. Subhanallah ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan kesyirikan. Ahlul Bait tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, dua-dua anaknya. Ya kan? Semuanya tidak pernah mengajarkan kepada kesyirikan. Namun orang Syiah Pak, dan orang yang mengikuti Syiah. Ya. Tengok aja lah di YouTube ya Pak ya. Nah, bagaimana orang-orang yang mengikuti Syiah mengaku Ahlussunnah Pak, namun hak madad bukan madad ya Allah. Kenapa berat menyebut nama Allah gitu kan? Madad ya Allah gitu kan, mantap. Kenapa harus kepada siapa? Manusia berdoa itu. Ini contoh nih Pak ya. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. 4 ini minimal nih. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana maksud beriman dengan nama? Kita yakin Allah punya nama dan sifat. Dan nama-nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya apa? Tidak boleh kita tambah-tambah, tidak boleh kita buat-buat nama dan sifat bagi Allah. Kita hanya mengcopy paste ya dari Al-Quran dan Sunnah saja. Apa yang Allah sebutkan tentang namanya udah itu. Apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya sudah itu. Dan tidak boleh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kita tolak. Itu namanya ta'til, bila ta'til. Kemudian yang kedua, bila tamsil, dan tidak boleh juga kita serupakan, kita samakan dengan manusia. Kemudian yang ketiga, bila takwil, tanpa kita palingkan dari makna hakikatnya. Kita palingkan kepada makna majaz tanpa dalil ya. Kalau ada dalilnya bisa. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini tertolak. Kemudian yang keempat, bila takyif, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Ya, seperti apanya. Nah, ini ya yang harus kita yakini terkait beriman kepada Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bismillah. Masuk tuh Bang? Iya. Sudah lagi ya. Masya Allah ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan Pak ya. Perkataan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa Syekh rahimahullah, dan Syekh penulis ya semoga Allah merahmati beliau, lam yadhkur hadhil qawaida min indihi, beliau tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini ya menurut pendapat pribadi beliau enggak, atau dari pendapat pribadi beliau enggak. Jadi 4 kaidah ini Pak bukan pendapat beliau enggak. Karena agama ini tidak boleh dengan pendapat kalau menurut saya siapa saya gitu kan. Harus berdasarkan dalil, data, sumber ya, dasar. Harus pakai dasar kita beragama Pak. Tidak boleh kata orang deh. Kata bapak saya Pak boleh gitu. Siapa bapak gitu kan? Bapak itu bukan nabi, mohon maaf Pak ya. Harus berdasarkan referensi kita beragama itu. Jadi ilmiah Pak, ilmiah diniyah, ilmiah menurut pengertian agama. Jadi agama itu ada juga yang berdasarkan ilmu. Kan ilmiah itu kan nisbat kepada ilmu. Ya, pakai ya dalam bahasa Arab namanya ya unisbah ya. Artinya ilmu itu sesuatu yang sesuai dengan ilmu itu namanya ilmiah. Jadi agama ini Pak harus ilmiah kita. Artinya harus berlandaskan ilmu. Tidak boleh agama ini hanya ya menurut saya opiniah gitu ya. Menurut pendapat tidak boleh. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Jadi 4 kaidah ini kata beliau bukan menurut pendapat pribadi penulis, bukan. Au min fikri, atau dari pemikiran, enggak. Maka Pak ada pemahaman yang bisa merusak Islam tuh Pak.
Kalau Bapak pernah kuliah di IAIN kan ada istilah pemikiran Islam, ini itu rusak itu Pak. Nah, jadi Islam itu dikaji menurut pemikiran manusia, sehingga didatangkanlah manusia yang menyeleneh dari kelompok Islam liberal, ya kan, tokoh-tokoh Islam liberal itu yang diagungkan, yang dianggap sebagai scholarship, ya, ahli, nah, profesor sesat ya gitu kan. Nah, karena dia nanti memahami Islam, kalau menurut pendapat saya katanya zina itu halal asalkan suka sama suka, ada itu Pak. Padahal itu adalah yang qat'i, nasnya qat'i itu Pak, tidak ada lagi ya kemungkinan perbedaan pendapat, tidak, sudah pasti, tidak ada kemungkinan mana lain, zina itu haram. Nah, jadi kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu kan, nah, bisa dia jatuh ke dalam kekufuran ini. Nauzubillahi min dzalik, ini luar biasanya. Nah, maka ada jurusan apa di UIN gitu ya, pemikiran Islam. Ini Pak, ini siap-siap aja sesat itu ya. Ya kan, karena tidak mempelajari Islam, mempelajari sumbernya lagi. Itu menurut pendapat. Jadi orang itu bebas. Kalau menurut saya nggak seperti itu saat kan. Bebas pakai pendapat pribadi itu Pak. Pemikiran itu kan. Nah, nauzubillahi min dzalik. Tapi biasanya Pak, pemikiran yang dipakai itu biasanya orang-orang barat gitu ya, misionaris gitu. Orang barat yang belajar Islam. Namun tujuannya adalah untuk melemahkan akidah Islam. Sehingga mereka itu Pak nanti membagi-bagi Islam. Ada Islam yang radikal kata mereka ya. Ada Islam yang ini itunya dengan standar apa, akal gitu. Tapi kalau kita enggak, kita juga membahas tentang firqah, namun standar kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini ada yang itu bedanya Pak. Jadi rugi Pak ya kalau seandainya kita mempelajari hal yang bisa menyampah dalam keyakinan kita. Filsafat Islam itu lebih parah lagi Pak ya. Ini kakak beradik dengan apa? Dengan pemikiran Islam. Filsafat itu sumbernya apa? Jadi filsafat itu Pak, sumbernya pemikiran gitu ya. Kaedah-kaedah dalam berpikir. Karena orang-orang filsuf ya, Yunani itu Pak, mereka mencari Tuhan itu bukan berdasarkan bimbingan wahyu. Karena mereka menganggap wahyu itu ya tidak mutlak kebenarannya. Sehingga mereka menganggap yang mutlak kebenarannya itu adalah akal. Makanya mereka itu disebut oleh para ulama dengan istilah aqlaniyun, para penyembah akal. Nah, ini luar biasa. Maka kita berhati-hati dengan pemikiran itulah asal muasal pemikiran liberal ini ya. Dari filsafat itu liberal ya, kemudian Islam sekularisme gitu, Islam sekular ya, sekuler gitu ya, kemudian Islam pluralis gitu ya, yang menganggap semua agama sama ini Pak. Karena tidak lagi memahami Islam, mengambil Islam dari sumber aslinya, dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Nah, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan sedikit Pak ya. Kata beliau ya, kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas atau kebanyakan orang-orang yang goncang pemahamannya. Mereka memahami Islam itu dengan pemikiran, min fikrihi ya, dari pemikirannya, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang disebut dengan al-mutakhabbitun ya. Wa innama akhadha hadhil qawaid ya. Dan sesungguhnya hanya saja Syekh ya, penulis kitab ini mengambil kaidah-kaidah ini min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, wa min sunnati Rasulillah SAW, dan dari sunnah Rasul SAW, wa siratihi, dan dari sirahnya Nabi atau dari perjalanan hidupnya Nabi atau dari sejarah Nabi. Ini dasar beliau menulis 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik ini. Bukan dari pemikiran rendah, bukan dari pendapat rendah, namun dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jelas nanti dari dalilnya yang akan beliau paparkan dan dijelaskan kembali oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala
wara'ah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata di sini dalam syarahnya ini, beliau mengatakan fa idza arafta hadhil qawa'ida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatu tauhidil ladzi ba'atha Allah bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa ma'rifata syirkil ladzi hadzara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Kata beliau, apabila engkau telah faham, ya, telah memahami, telah mengetahui, ya, fa idza arafta, apabila engkau telah tahu, ya, telah, ya, mengetahui tentang kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha, dan engkau telah memahaminya, sahula 'alaika ba'da dzalika, akan menjadi mudah atasmu setelah itu. Apa itu? Ma'rifatu tauhid, mengenal tauhid. Jadi setelah kita memahami kaidah ini, akan mudah kita memahami tentang tauhid. Ya. Yang mana tauhid itu, kata beliau, alladzi ba'atsallahu bihi, yang mana Allah telah mengutus dengannya, yakni dengan tauhid itu, rusulahu, para rasulnya. Buktinya apa, Pak? Buktinya setiap para rasul itu Allah perintahkan, ya, untuk menjelaskan tauhid kepada umatnya. Jadi para rasul yang Allah utus itu, Pak, untuk, ya, menyampaikan tauhid ini yang pertama kali dan memperingatkan umatnya dari syirik. Wa anzala bi kutubahu, dan dengannya, yakni dengan tauhid, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena inti dari kitab suci semuanya, Pak, mengesahkan Allah, memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah dan melarang manusia untuk berbuat syirik. Ini intinya. Wa ma'rifata syirkil ladzi hadzarallahu minhu. Kemudian, ya, setelah kita memahami atau mempelajari 4 kaidah ini, maka akan mudah nanti dalam memahami syirik. Yang mana syirik itu, kata beliau, hadzarallahu minhu, Allah telah memperingatkan darinya. Wa bayyana khatarahu, dan Allah telah menjelaskan tentang bahayanya syirik itu. Allah telah jelaskan tentang khatar, ya, bahayanya syirik. Wa dararahu, dan mudarat dari syirik itu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, kalau di dunia apa bahaya syirik itu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Berdasarkan Al-Quran, Pak, ya. Apa bahaya syirik di dunia? Berdasarkan Al-Quran, Pak. Boleh lihat Al-Quran dan apa juga, Pak. Ada yang tahu, Pak, bahaya syirik di dunia? Kalau di akhirat banyak sekali dalilnya, ya kan? Kalau di dunia apa? Berdasarkan dalil, ya. Ya. Apa, Pak? Ya, coba kita baca surah Al-Baqarah ayat 221, Pak, ya. Apa kata Allah? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Itu diantara bahaya syirik itu. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka meninggalkan syiriknya dan beriman kepada Allah. Artinya tidak boleh menikahi wanita pelaku kesyirikan. Jadi kalau wanita itu mbah dukun, ya kan, dia profesinya dukun, ya kan, pawang hujan atau apa, ya, tidak boleh kita nikahi. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh, ini ada di sini lam taukidnya, wala amatun, ada lam. Dan sungguh seorang budak perempuan yang beriman, yang tidak berbuat syirik, gitu kan, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun kecantikan wanita musyrik itu a'jabatkum, ya, mengagumkan kalian. Waduh, cantiknya, tapi dia musyrik, tidak boleh kita nikahi. Padahal Pak Ahlul Kitab aja boleh dinikahi, gitu kan. Nah, ini tidak wanita musyrik, pelaku syirik besar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian nggak boleh juga kita menikahkan anak kita kepada laki-laki pelaku syirik besar. Ayat yang berikutnya, wala tunkihul musyrikina, jangan engkau nikahkan anak-anak perempuanmu dengan orang-orang musyrik laki-laki hatta yu'minu, sampai mereka beriman, kan gitu. Wala abdun, dan sungguh seorang budak mukminun yang beriman khairun, lebih baik min musyrikin, daripada seorang laki-laki musyrik.
walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu mengagumkan kita, terpesona kita dengan ketampanannya, dengan apa? Baiknya akhlaknya. Enggak cukup baik akhlak Bapak, tapi dia anaknya baik, dia kan suka perhatian, tapi dia Buddhis, haram Pak. Ini pelaku musyrik itu. Atau dia suka kedukun, haram kita nikahi. Tidak sah ini Pak, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah syirik besar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ini Pak di antara dalil ya. Surah Al-Baqarah 271 bahaya syirik di dunia. Kalau di akhirat naudzubillah bahayanya. Cukuplah surah Al-Maidah penggalan terakhir ya Pak ya, ayat 72. Ada yang hafal Pak? Ya. Iya. Dapat Bang ya? Iya, masya Allah, iya, iya. Apa kata Allah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mati dia ya, tidak tobat gitu kan. Faqad harramallahu alal jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan. Lihat Pak, pakai fil madhi ini ya, pakai kata kerja bentuk lampau. Maka sungguh Allah telah mengharamkan, bukan akan ini, ya kan? Telah diharamkan baginya apa? Surga. Nauzubillah. Jadi selama-lamanya pelaku syirik besar itu kalau mati Pak, Allah tidak mengampuninya, dan Allah haramkan baginya surga. Kalau sudah haram surga baginya, tentu tempatnya selama-lamanya kekal di mana Pak? Di neraka. Nauzubillah. Maka bahaya betul syirik itu kan. Maka untuk itu Pak, Nabi 13 tahun dakwah, tidak ada dakwah yang lain. Nabi belum bahas ya tentang ya fikih jual beli, belum gitu. Nabi belum bahas juga tentang apa? Ya tentang fikih-fikih yang lain gitu. Namun Nabi fokus 13 tahun di kota Mekah itu membahas la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Bagaimana manusia paham terhadap tauhid sehingga mereka meninggal di atas tauhid dan jauh dari yang namanya syirik, karena syirik luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, karena dengan waktu baik hampir jam. Ya, sekalapan ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat dan ya menguatkan semangat kita dalam mempelajari tauhid Pak ya. Karena tauhid adalah perkara yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.